Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bersama Ibu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang suhu dan kalor. Anak-anakku masih ingat apa itu suhu dan kalor? Dalam kehidupan sehari-hari, suhu dan kalor saling terkait. Suhu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat meningkatkan suhu suatu benda. Baik anak-anak, coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada. Pada gambar itu terlihat kondisi kabel listrik pada siang dan malam hari. Saat siang hari terlihat kabel lebih panjang atau lebih kendur, sedangkan pada malam hari kabel tersebut terlihat lebih pendek atau lebih kencang. Apakah anak-anakku tahu mengapa kondisi kabel listrik pada siang dan malam hari itu berbeda? Mau tahu jawabannya? Yuk, kepoin terus video ini sampai selesai. Jadi, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang pemuaian pada zat. Setelah mempelajari materi ini, ada tujuan pembelajaran yang anak-anakku harus capai, yaitu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemuaian dan dapat menganalisis penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, jadi kondisi kabel listrik pada siang dan malam hari berbeda karena adanya pengaruh suhu. Peristiwa itu dinamakan pemuaian dan penyusutan. Pengertian pemuaian. Pemuaian terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Pemuaian zat adalah berubahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Perubahan yang terjadi pada suatu zat akibat pemuaian antara lain perubahan panjang, perubahan luas, dan perubahan volume. Sebuah benda dapat mengalami pemuaian karena menerima sejumlah kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Mari kita lihat pemuaian pada zat padat. Pemuaian yang terjadi pada zat padat yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, serta pemuaian volume. Contoh pemuaian zat padat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah saat menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak atau bahkan bisa pecah. Retaknya gelas itu karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. 1. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Misalnya pemuaian yang terjadi pada logam. Setiap logam yang berbeda jenis mengalami pemuaian yang berbeda-beda pula. Karena adanya pemuaian panjang, pemasangan besi pada rel kereta api atau jembatan tidak disusun terlalu rapat agar tidak melengkung pada siang hari. Begitu pula dengan pemasangan kabel listrik harus dibuat kendor pada siang hari agar tidak putus pada saat malam hari di mana terjadi penyusutan karena suhu yang dingin. Akibat adanya pemuaian, maka panjang suatu benda bisa bertambah. Pertambahan panjang suatu benda yang mengalami pemuaian dapat dihitung dengan persamaan delta L sama dengan L dikurang LO.
dan panjang akhir dapat dihitung dengan L sama dengan LO dikali 1 tambah alfa delta T. Coba kita bahas contoh penerapan rumus pada pemuaian panjang. Nah, soalnya sebatang logam aluminium mempunyai panjang mula-mula 100 cm pada suhu 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjang logam aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya kita lihat dulu variabel-variabel yang diketahui dari soal, yaitu panjang mula-mula LO sama dengan 100 cm, lalu ada koefisien muai panjang logam aluminium yaitu 0,000025 per derajat Celcius, serta perubahan suhu yaitu T akhir dikurang T awal, T akhirnya 80 derajat Celcius, dikurang T awalnya 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Kita gunakan persamaan L sama dengan LO dikali 1 tambah alfa delta T. Kita masukkan semua nilai-nilainya, yaitu LO 100 cm dikali 1 tambah alfa 0,000025 per derajat Celcius kali delta T yaitu 50 derajat Celcius. Didapatkan 100 cm dikali 1 tambah 0,000025 dikali 50 sama dengan 0,00125. Sehingga L sama dengan 100 cm dikali 1 tambah 0,00125 hasilnya 1,00125, dan didapatkan panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius sama dengan 100,125 cm. Selanjutnya kita lihat pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Contohnya, jika anak-anakku memperhatikan kaca pada jendela di kelas anak-anakku, maka di situ terlihat ruang atau celah antara kaca dengan kusen jendela. Tujuannya agar saat kaca memuai karena panas, kaca tersebut tidak mengalami retak atau pecah. Persamaan untuk menentukan pemuaian luas yaitu delta A sama dengan A dikurang A0, atau luas akhir A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta delta T. Selanjutnya pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh benda yang mengalami pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Selanjutnya, pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair umumnya lebih mudah diamati daripada pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya mengalami muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, semakin besar pula muai volume yang dialami. Seperti halnya zat padat, pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu.
Contohnya, pada saat air mendidih dan pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah pemuaian zat gas. Seperti halnya zat cair dan zat padat, gas juga mengalami pemuaian ketika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menerbangkan balon udara dan pada saat memompa ban kendaraan. Nah, sebagai tugas rumah, silahkan anak-anakku mencari sebanyak-banyaknya contoh pemuaian yang bisa anak-anakku jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang hebat, demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang konsep pemuaian. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Ingat, sebuah perjalanan panjang ribuan mil dimulai dari langkah yang kecil. Maka Ibu berharap anak-anakku mulai membuat langkah yang kecil untuk perjalanan panjang masa depan anak-anakku. Sampai bertemu di video yang lain. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.